Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan menyelesaikan proyek membuat aplikasi ujian berlevel. Kali ini kita akan masuki ke level selanjutnya, yaitu UTS dengan komposisi dan komponennya, yaitu berupa UTS. Soalnya ada dua, multiple choice dan MR, dalam bentuk bank soal. Soalnya ada 10, 5 soal multiple choice, kemudian 5 soal multiple response. Bagaimanakah cara membuatnya? Langkahnya hampir sama, hanya berbeda di import soalnya. Kita mulai ya. Kita masuk ke UTS ini ya. Ini UTS masih kosong. Kita masukkan ke sini supaya lebih mudah. Ctrl C, awal UTS. Nah, ininya diganti dengan ulang selamat mengikuti UTS, kemudian start UTS. Oke, ini masih belum ya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Betul, kita buat bank soal, ada di slide question bank, grade, kemudian UTS. Oke, nah di import grade kita supaya tidak multiple choice. Nah, ini oke, kita klik saja. Nah, ini kan kita ngedit dari awal ya, padahal soal UTS kita sudah buat ada di UH1 soal pilihan ganda ya. Kita copy saja, bermasalah. Ini seperti ini. Nah, oke, kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Pas, biar tidak buat lagi ya. Oke, ini delete. Nah, ini jadi sudah masuk. Poinnya, ingat poinnya karena ada 10 soal, nanti poinnya cuman satu soal itu 10. Tinggal diganti saja ininya. Poinnya jadi 10. Oke, sudah. Ke slide view lagi. Ini kan UH1 ya, kita ganti dengan soal UTS nomor 1. Ini juga supaya ada pembedanya, nomor 1 MP, artinya multiple choice. Copy, kemudian pas. Ada berarti ininya 10, MR-nya 10. MR itu yang jawabannya banyak. 2, ini nomor 2. Oke, paste lagi. Jadi kita nggak usah bikin, hanya dirubah poinnya saja ya. Ini ke 3, dan ini nomor 3. Kemudian sampai 10 ya. Nomor 4. Sengaja saya soalnya tidak dirubah biar nanti ketahuan bagaimana di result. 4. Oke. Paste sampai 10 soal ya. Oh maaf, di sini soal UTS 20.
Oh, soal UTS 10 berarti 55 ya. 5 ini 5 pilihan ganda, nomor 5, kemudian 5 pilihan multiple respon. Multiple respon kita sudah ada di UH2. UH2 ini kita copy saja ya, biar copy, kemudian masuk ke UTS. Nah, kita bedakan supaya ini cara jawabnya beda. Background kita ganti dulu ininya, soal UTS nomor 6. Oke, kemudian yang diganti apa? Oke, good. Poinnya yang tadinya 20 kita ganti jadi 10. Oke, sudah ya, poin sudah, slide juga sudah, tinggal di copy. Oh, ininya soal nomor 6 MR, multiple respon. Copy, pastekan. Begitu ya nambahnya. Kalau soal beda, sengaja saya buat formasinya atau bentuknya sama supaya lebih memudahkan membuat atau menduplikasinya. Soal nomor 7 settingnya jadi tidak dari awal gitu ya, hanya cukup sedikit yang dirubah tadi poin, kemudian labelingnya aja. Ini kan labeling ya, tinggal diganti aja. Oke, kemudian ini soal nomor 8 ini juga diganti, soal nomor 8. Kemudian 9. Soalnya saya tidak rubah supaya lebih memudahkan gitu ya, duplikasi. Nanti dalam prakteknya ketika dimasukkan ke pelajaran tertentu ya tinggal disesuaikan dengan konten mata pelajarannya masing-masing. Sekali lagi ini lebih menekankan pada teknis pembuatannya. Semoga apa yang saya sajikan bisa membantu teman-teman guru ataupun proyek siswa saya dalam membuat aplikasi ujian berbasis HTML5 dengan Articulate Storyline. Sudah ya, ada 10 soal, ada 2 bentuk soal yang berbeda. Begitu caranya. Tinggal kalau kita sudah punya slide yang ini copy pastekan. Oke, sudah. Kemudian ini kan belum nampil di sini ya. Oke, klik scene-nya. Tadi untuk menampilkan bank soal gimana? Slide, standby, new draw. Pilih di sini UTS dan ingat ininya jangan di random atau jangan diacak supaya nomornya urut. Insert sudah ada. Nah, tinggal kita masuk ke result, pakai grade aja supaya lebih mudahkan. Oke. Nah, ininya checklist ke UTS. Kemudian kita lihat passing grade-nya 80 sama ini 80 ya. Ini passing score-nya 80. Ini yang dicek. Ini jangan diceklis semua karena kita khusus menilai draw UTS saja. Oke, sudah. Kemudian ini tinggal dirubah
hasilnya hasil capaian UTS. Ini ganti nilai, kemudian persen tidak usah, 5% sama nilai poin, skor juga hampir sama ya. Kemudian passing score juga nggak usah, nanti kita tampilkan di petunjuk saja. Kemudian review quiz untuk melihat jawaban. Nah, kita ke layer sukses, kita ganti selamat Anda lulus UTS. Nah, ini supaya tidak tampil gimana reviewnya? Di timeline, based layer, button. Filer juga sama. Mohon maaf, Anda belum lulus UTS. Oke. Nah, supaya tidak tampil ini, kita siapkan satu masing-masing di layer ini tombol. Nah, kita sebelum masuk ke tombol, kalau UTS kembali kemana? Ke halaman pra-assessment. Tidak ada remedial ya di UTS. Makanya insert, ulang lagi. Ya, ulang lagi. Oke. Kopikan ini di sukses juga. Kalau sukses, lanjut ke UH3. Kenapa UH3? Ini ya, lanjut ke UH3. Oke, ini sudah. Kemudian ini belum terkoneksi, tinggal masuk ke ini slide awal. Nah, start UTS nya ini diganti menjadi draw UTS. Dia akan tampil. Caranya sama seperti itu. Sekali lagi, hanya bedanya di import soalnya. Kalau tadi import soalnya sekali, kemudian copy paste. Kalau di sini yang bentuknya 2, importnya 2 kali. Untuk result hampir sama. Kemudian kita tunggu hasilnya. Jadi sekali lagi, berapapun banyaknya bentuk soal dalam satu kemasan ujian, dalam articulate storyline bisa kita gunakan dengan bank soal. Dan untuk penilaiannya tetap sama settingnya, ada di poin ya, di form view, feedback, kemudian cari yang correct, poinnya tinggal dirubah sesuai jumlah soal dan target soal maksimal. Kalau soalnya ada 10 dan target nilainya 100, ya kali 10. Kalau soalnya 20 berarti kali 5. Jadi silakan, ini sangat mudah. Kemudian untuk penambahan soal, tinggal tambahkan soal di bank soalnya saja. Ya, ini lebih simple menggunakan bank soal. Baik, kita review hasilnya bagaimana di UTS. Ingat, dalam satu bank soal terdapat 2 tipe soal. Nah, ini tipe pilihan ganda ya. Jadi jawabannya 1. Ya, ini benar. Oke. Ini juga benar. Oke. Kemudian ini lanjut. Oke.
lanjut. Nah, ini langsung ke 6-nya, soalnya tipenya multi respon. Ini yang nomor 7 kita salah nih ya. Oke, kemudian nomor 8 benar lagi. Nah, ini kenapa saya soalnya copy paste, supaya memudahkan dalam review saja ya. Nanti kalau pada prakteknya di lapangan disesuaikan dengan konten soal. Ini soal terakhir tadi, kemudian ke result 9 poin karena tadi salah satu. Ini belum masuk ke intervensi. Seperti itu untuk tahapan pembuatan level di UTS. Semoga bisa dipraktekkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita tunggu nanti di step selanjutnya, yaitu di UH3, di mana UH3 itu menggunakan soal matching dropdown. Apakah itu? Tetap stay tune di channel YouTube ini. Berikan support dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.